mengingatkan kalau butter itu beda dengan margarin. Ketika orang bilang butter cair, kemudian yang diambil biasanya buben dicairkan. Itu bukan, Bu, karena bahannya berbeda. Yang pertama, kalau butter itu memang terbuat dari susu, jadi dari hewan, protein hewan. Kalau yang margarin dia terbuat dari tumbuhan atau nabati, biasanya terbuat dari minyak sawit. Jadi sebenarnya margarin itu sama seperti ini, cuma dia lebih dipekatkan dan juga dia diberi perasa dan aroma gitu. Jadi mirip seperti butter. Jadi kalau memang di resep ibu menemukan butter kalau diganti margarin, dia memang agak jauh. Memang wanginya sama tapi untuk rasa beda karena proteinnya berbeda. Kemudian ini di sini juga kita tambahkan produk itu dengan tambahan sereal. Jadi kalau tepung itu kan gandum sudah diambil hanya tepungnya. Kalau ini masih ada kulit-kulitnya, jadi ini lebih sehat. Kadang ibu pernah tahu kan kayak roti tawar gandum, dia itu kan lebih kasar dan kurang enak gitu, tapi dia lebih sehat karena seratnya banyak. Ini hari ini kita itu mau membuat apa Bu? Japanese bun biasanya ya namanya itu, tapi kita tambahkan kentang. Kenapa kok kentang ditambahkan? Ternyata kentang itu punya sifat dia itu membuat bahan menjadi lebih lembut. Contohnya ibu kalau membuat onde-onde gitu aja, kalau ditambah kentang lebih enak. Kue tok adonan luarnya kan mesti ada tambahan kentang. Memang dia akan menjadi lebih lembut karena dia sifatnya lembab, Bu ya. Bentar, Dina ini kentang ya? Iya. Jadi dia kan punya sifat seperti ini, dia mengikat kelembapan. Makanya kalau roti diparing yang seperti ini, dia itu lebih lembab. Makanya sekarang juga banyak orang jual roti tawar kentang. Tapi kita buat versi Japanese yang lebih unyuk ini, Bu. Jadi bisa nilai jualnya lebih tinggi dan dia lebih lembut. Kemudian itu bisa diwarna-warni. Isinya juga terserah panjenengan gitu. Kemudian di sini Mbak, itu kentangnya di blender atau di bulat? yang bagus sebenarnya setelah dikukus itu langsung dicacah sama Parut. garpu, pakai garpu. Kenapa kok lebih baik yang seperti itu? Karena pertama nggak banyak partikel yang hancur, jadi dia masih ada kentang-kentangnya. Kalau ini mungkin pakai food processor Bu Dina tadi. Kenapa terasa? Ya, jadi ada masih partikel ya. Kemudian apa lagi Bu ya? Itu nanti untuk selanjutnya praktek saya pandu. Oh, iya. Bu Andra juga dulu. Ya, besok baru didampingi sama Bu Andra sampai kita selesai. Next, pokoknya ibu-ibu yang penting kalau usaha pakai bahan yang benar, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Yang tepung tadi gimana Bu Andra? Tepung? Kalau tepung, yang pertama kan ada 3. Ini tapi yang satu nggak ada. Kalau ini baik untuk kue, biasanya udah ada di gambarnya gini. Karena dia proteinnya rendah, jadi nggak terlalu mulur. Jadi kalau untuk kue kayak gitu nggak, seandainya ngembang dia bisa sempurna. Kalau pakai ini dia masih bisa buat cake, tapi dia berat karena proteinnya tinggi. Dia cocok untuk roti yang pakai ragi. Atau jadi kalau roti donat itu kan semua pakai yeast. Dia butuh yang ini karena dia bisa elastis, mulur karena protein yang tinggi. Jadi kalau kue kering yang rendah ya Bu ya? Kalau kue kering semakin kering sampai ada yang tambahkan maizena kan untuk memutus protein itu, dia biasanya pakai terigu protein rendah atau biasanya dengan merek kunci. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sekedar sekilat info aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dina. Saya mohon maaf Ibu, tadi di kelas masih kaget. Saya biasanya sama anak-anak, ibu-ibu saya malu. Iya. Sekian dulu, dilanjutkan sama Mbak Dina. Insya Allah besok bertemu lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Andra. Aku nggak bawa clip on ya, minta maaf. Jadi Iya dimaafkan Bu. salahnya- Salah jatuh. Jadi tepung. Makasih. Jadi disampaikan Bu Andra kalau tepung untuk kue kering kan pakai yang kunci biru. Kunci biru itu kalau sudah bisa untuk membuat produknya kue kering. Tapi kalau kue kering yang masih pemula
masih pemula pakai kunci biru biasanya kuenya Barta ya. Yang paling aman jenengan untuk bikin kue kering itu pakai segitiga biru. Sudah itu aja, nanti ada campuran. Kalau kepingin kuenya lembut, kuenya halus teksturnya, itu ditambahin maizena. Kalau kue keringnya itu kepingin yang renyah, itu kita tambahin pakai kanji. Jadi lebih aman, ibu-ibu mbak-mbak yang masih muda-muda. Makasih. Menolak tua kita kan? Jadi lebih baik pakai segitiga biru sama pakai campuran tadi kanji atau pakai maizena. Ya, di sini yang sudah untuk usaha rotinya sinten yang sudah percaya? Roti kue basah, yang sambal bicara ya. Yang masuk BLL sama. Yang BLL, oke. Ibu-ibu nanti mbak-mbak, teman-temanku semua. Saya menolak tua juga ya. Oke, Bu, semangat. Bisa nanti gabung ke BLL ya, bisa dikoordinir Mbak untuk masuk ke BLL. Nanti saya akan di belakangnya BLL ini ya. Biasanya saya sering kali ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Itu nanti disupport sama prinsipal itu pabrik-pabrik Bu. Sering kali mengadakan pelatihan-pelatihan yang seperti ini untuk bisa menambah ilmu jenengan ya. Oke. Siap. Sekarang kita mulai ke yang rotinya dulu. Jadi jenengan nanti pulang bawa 2 produk, 2 kotak besar ya, roti sama bomboloninya dibawa pulang. Kalau yang lainnya nanti icip-icip. Kalau dipraktekkan semua sampai maghrib. Oh. Ya. Kalau mau bawa pulang apa sampai maghrib di sini sama saya. Oke, ini yang roti ya. Mbak Anis, ini yang roti saya pakai Yes instan ya, ragi instan tuh merek ini. Ini yang saya coba, dia paling bagus ya. Baker, di foto aja ini. Atau pakai Saf instan ya. Saya pakai 2 macam itu. Ini ragi instan. Di foto aja Mas mereknya. Mereknya di foto. Saya nggak endorse karena ini saya coba beberapa. Ini yang paling bagus, dia paling bagus. Dia bagus untuk donat, ya. Tapi yang paling stabil untuk pengembangan rotinya, ini saya baru kenal, saya baru tahu, saya coba dan hasilnya bagus. Dia mengembang, tapi dia dalamnya lembut. Hasilnya seperti ini, pakai ini. Ada yang sasetan, insya Allah ada yang kecil. Ya. Ini kenapa? Segini kurang lebih 40 ribuan lah. Jadi beli yang kecil-kecil aja. Ragi instan kalau sudah dibuka seperti ini, cara dia melihat dia aktif tidaknya, itu dikasih air hangat, jangan panas ya. Air suam-suam kuku, dikasih gula 1 sendok teh, dikasih tepung 1 sendok teh, ini dimasukkan, diaduk aja, didiamkan kurang lebih 5 menit. Dia aktif nggak ya? Tapi kalau masih baru ini insya Allah aktif ya, masih aktif. Untuk cara penyimpanan, cara penyimpanannya harus rapat. Kebetulan saya ini pakai Tupperware, jadi bukan promo Tupperware. Saya masukkan di Tupperware aja. Udah didiamkan di suhu ruang aja. Ya, didiamkan di suhu ruang aja. Nah, ini ada terus saya pakai ini, bread improvernya boleh pakai yang S500. Ini pakai baker bonus, yang ini baker bonus. Bakerin Plus juga bagus. Ini Bakerin Plus, ini kebetulan kemasan besarnya kemarin habis. Jadi pakai Bakers juga bagus. Satu produk aja Bakers yang bread improver ini ya. Bread improver ini bisa dia melembutkan adonan kurang lebih sampai dia biasanya kan atos ya, setelah kita produksi dia atos. Atau pakai ini Bakerin Plus. Iya, saya fotokan ya. Pakai Bakerin Plus ini. Kalau segini, kalau nggak salah 11.000 atau berapa gitu ya? 11.000. Ini Bakerin Plus. Ini untuk melembut rotinya. Jadi ada Yes instan, ada ini bread improver, namanya bread Yes instan. Kalau bahasa kerennya, bahasa bakernya Yes instan sama baker ini ya. Ya, improver. Nah, yang ini melembutkan Mas, dua-duanya ini sama dengan melembutkan, ya melembutkan. Ya, pakai dua-duanya. Terus dicatat di situ bread improver pakai S500, itu yang udah didapat. Oh, yang ini yang kecil. Iya. Ini
keahliannya roti-roti yang Bread Story, Citra ini dicoloki sama Ovalet sini. Dia bisa sampai empuk sampai kurang lebih 3 sampai 1 minggu, insya Allah dia masih empuk. Ya, dicampur di adonannya nanti Mbak ya. Nanti saya ajarkan ini. Nah oke, setelah ini pakai sedikit aja, mereknya pakai DYNA Dinas atau pakai Ryoto RYOTO. Pakai SP, ini SP Dina namanya. SP Dina lagi. bukan, ini bukan produk saya tapi namanya Dina Mbak ya. Oke, pakai ini SP Dina atau SP Ryoto ya, itu yang bagus banyak. Jadi kan kalau bikin roti gulung biasanya nggak ngembang, bantet, itu SP-nya biasanya yang salah. Ya, pakai ini insya Allah dia lebih lembut dan mudah di gulung. Kalau roti gulung kita tambahin VX ya, tambahin VX sedikit aja, 1 ujung sendok teh itu kita tambahin VX, dia nggak akan gampang pecah untuk roti gulungnya. Ya, oke. Mbak, ini yang sudah dimasukkan apa aja ini? Instan Ibu. Apapun itu kalau jenengan betul punya timbangan ya, kalau tidak ada punya timbangan, tepung 1 kilo, yang 1 kilo itu pokoknya yang 800 itu protein tinggi, yang 200 itu protein sedang. Kenapa dicampur dua-duanya? Kalau pakai protein tinggi dia ngembang sekali, langsung dia gampang habis. Ya, kalau dicampuri protein sedang dia akan kenyal. Begitu nanti rotinya kalau memang insya Allah teksturnya bagus, begitu dikempeskan gini dia akan balik lagi. Ya, tapi dia tetap akan lembut. Nah, itu gunanya dicampur 2 macam tepung terigu. Nah, 1 kilo tepung terigu patokannya ini pokoknya 2 sendok makan ragi instan. Kalau tidak punya bungkusan dan los-losan, langsung aja, kan 20 gram ya butuhnya ya, 21 gram, 20 gram, 2 sendok makan persis ragi instannya ya, 2 sendok makan persis ini sudah dimasukkan, langsung diambil aja gini Mbak, set gitu Mbak, jadi dia agak muncul sedikit seperti ini ya, sebentar ya, bukan polos, ini tidak bisa diambil ya, nggak bisa, kayak kita ngaitnya ada tepung gini Mbak, nah gini Mbak, ya 2 sendok makan gitu, yang penting bisa disendok gitu. Ini kan lebih kecil dari sendok makan ya. Nah, ragi instannya kurang lebih sekitar 5 ragi instan. Bread improver yang pelembutnya itu kurang lebih 5 gram saja dari 1 kilogram tepung. 5 gram saja, kita ambil sedikit aja. Karena ini kalau terlalu banyak juga rotinya akan gampang kempes. Ya, ini pelembutnya sedikit aja. 5 gram, kurang lebih 5 gram. Nah, ovaletnya kita masukkan juga sedikit. Kalau pakai ulen pakai tangan, kalau ulen pakai tangan ini sedikit aja ya, setengah sendok teh aja. Jadi tidak banyak seperti kita bikin cake ya, cuma pelembut sedikit aja karena sudah ada margarinnya. Nah, seperti ini langsung kita ambil kuning telurnya. Kuning telur boleh, tapi kalau dijual 2 telur aja sudah cukup. Ya, 2 telur sudah cukup kalau untuk dijual. Untuk 1 kilonya tepung 2 telur aja sudah cukup. Ya, kalau roti tawar, kalau bikin roti tawar kurangi gulanya. Gulanya cuma 50 gram, ya Mbak. Gulanya cuma 50 gram. Terus nggak usah pakai telur, tapi airnya ditambah. Airnya ditambah. Jadi kalau pakai kentang, airnya kan sekitar 300 ml, ya. Kalau nggak pakai kentang atau telo, jadi kalau nggak ada kentang kasih telo. Kalau nggak ada dua-duanya, airnya ditambah. Jadi totalnya 450 ml. Kalau pakai ada campuran umbi-umbinya 300 ml. Kalau tanpa campuran umbi-umbi itu 450 ml. Ya, itu patokannya sudah. Patokan semua roti seperti itu. Oke. Langsung aja kita masukkan ini semua yang bahan keringnya. Berapa gulanya? Gulanya di situ berapa Mbak? Itu 60 kalau nggak salah ya. 40. Hah? 40. Ini karena nggak begitu manis nanti jadinya. Jadi saya bikin kalau roti manis 175. 4 resep. Ini saya bikin langsung 4 resep. Itu 175. 1 kilogram tepung kurang lebih 175 gula Mbak ya. Kalau kurang nggak suka manis 160 itu sudah cukup. Ya, 40 gram sudah cukup.
yang bahan kering-keringnya kita masukkan semua. Ya, kan itu pakai cake. Jadi untuk roti golong atau kalau untuk roti tidak perlu pakai itu. Yang cair yang bening itu ya, nggak perlu pakai itu. Kalau cake baru pakai ibu pakai itu kalau karena putih telurnya misalnya harus bikin apa spiku atau apa. Kan kalau spiku kan harusnya kuning telur saja. Nah, ibu pakai putih telurnya cuma dikasih lembut itu, ya. Gitu ya. Nah, kita masukkannya bahan kering-keringnya dulu. Ya, susu semua kita aduk. Nah, kalau ibu pakai tangan, ada sebenarnya 2 metode, autolisis sama pengembangan biasa ya. Nah, ragi instan boleh dimasukkan sini, boleh dimasukkan di airnya nanti, ya. Di airnya nanti. Kalau di air ditambahi gula, sama ditambahi tepung sedikit, ya. Tepung sedikit, Mbak. 1 sendok teh gitu aja, biar cepat dia ngembangnya. Terus gini, air hangat itu dipakai kalau kondisi suhu ruangannya dingin sekali. Ya, kalau pakai suhu ruangan seperti ini sudah pakai air dingin aja enggak apa-apa. Kalau hawanya panas, ibu pakai air es. Ya, tergantung itu, Mbak. Ya, oke. Jadi tergantung. Sama, hampir sama roti sama bol ini sama. Oke, kita aduk aja seperti ini. Nah, terus kita masukkan. Terus untuk ini mentega sama garam jangan langsung dimasukkan di tepungnya. Nanti dia akan mati dan nggak bisa ngembang karena garam kalau ketemu sama ragi instan dia akan mati, nggak bisa ngembang. Aduh, aku gak donat kok bantet yo. Biasanya di YouTube itu langsung plung gitu ya. Kita niru di YouTube, wes gak ngembang sama sekali. Nah, ini harus setengah kalis baru kita masukkan ini. Ya, gitu. Oke, langsung kita masukkan di kuning telurnya aja. Kita bikin lah kalau untuk apa bikin roti jadi seperti ini. Kalau diuleni pakai tangan kita ambil aja tengahnya ya, di mana di bawah gitu kita ambil tengahnya untuk naruh telur-telurnya. Saya bikin yang 4 yang sesuai resep, tapi kalau dijual 2 cukup, Mbak. Kalau roti tawar nggak usah pakai telurnya, cuma ditambahin airnya ya, Mbak ya. Kalau roti tawar 500 ya, kalau roti tawar 500, kalau roti manis 450 ya. Kita masukkan aja untuk lem tangan, kuning telur saja dia biar lembut sekali. Nah, setelah itu kita masukkan aja. Udah, masukkan semua kurang lebih 300 ml. Ini kebanyakan. Ya, untuk air ya. Air susu kalau sudah ada susu UHT-nya, susu bubuknya di skip. Susu bubuknya enggak usah dipakai. Itu lebih ngirit ya. Kalau pakai dua-duanya boleh. Ya, nah, enak. Tapi kalau nggak ada susu bubuk pakai susu segar itu pakai air susu, airnya dihilangin, Mbak. Enggak pakai kan sudah ada cairnya ya. Udah masukkan aja. Oke. Ini tinggal mixer ya. Kita tinggal mixer aja. Oke, sekarang kita tinggal mixer, dibawa ke sana, yuk kita mixer aja. Airnya mana, Mbak? Airnya untuk blue band-nya saya pakai blue band kebetulan, pakai blue band atau royal pali ya, yang bagus ya. Saya kasih merek biar jenengan bukan salah. Biasanya kalau beli produk itu nanti malah salah kalau nggak kasih merek. Ada nggak di endorse juga? Harusnya di endorse di taruh. Ini pelan-pelan aja sampai dia kalis. Ya, kita masukkan. Nah, ini untuk garamnya ini kebanyakan. Sopo sing naruh garam ini ya? Jauh rapi rupane ini. Mbak Yani, paling Mbak Yani. Oke, nggak usah terlalu banyak garamnya. Yang penting ada aja. Nah, langsung kita mulai ini sampai kalis. Ya paham ya Bu ya, nanti kalisnya seperti apa kita lanjut ke resep kedua biar cepat ya. Kalau ini hampir sama, ini 2 kali adonan, Mbak. 1. Masukkan airnya, masukkan tepungnya, masukkan menteganya, masukkan gula sedikit, vanili sudah, garam sudah. Nah, setelah
mendidih seperti ini, jangan sampai ininya menjadi minyak semua, ya. Baru kita masukkan tepungnya sama ininya, tepung sama kentangnya ya. Kita masukkan tepung sama kentangnya. Kentang itu bisa mbak? Setengah dulu. Enggak tahu tadi ada di resep kayaknya. Nah, langsung kita aduk, kita matikan apinya Bu. Matikan apinya, sama dengan bikin sus ya. Kalau kita ngaduk, kita matikan apinya. Matikan apinya. Oh, dia biar nantinya dia kalau mengembang tetap mengembang, Mbak. Jadi biasanya kalau apinya nggak dimatikan dan kita masih kurang kalis untuk mengaduknya, dia nggak bisa akan mengembang maksimal, Mbak. Terus bikin krokuet, namanya itu dia akan Mbak. Ini digoreng sih, bukan di oven. Ini nanti digoreng ya, Pak ya. Kalau sus nanti di ovennya kurang maksimal. Kalau ini digoreng nantinya. Nah, saya bikin nanti kentang crispy dan yang lain-lain. Pokoknya ini cepet aja praktek yang lainnya ya. Sampai dia kalis ya. Ini kentangnya juga yang nggak harus lembut. Kan tadi kan dibilangnya nggak harus berserat. Untuk kentangnya harus ya, Pak, harus ya. lembut. Kalau ini harus halus karena kita pakai sebelum nanti gorengnya ya. Nanti baru setelah dia diam dingin, tapi jangan terlalu dingin. Sus juga gitu. Kalau terlalu dingin dia akan rongkol-rongkol, ya nggak bisa halus adonannya. Jadi ini juga seperti itu, tidak terlalu dingin. Nanti baru kita masukkan telurnya. Ini nanti untuk incip-incip di sini, ya. Sekarang kita bikin kentang itu? Di situ resepnya kentang crispy-nya. Sebentar, ini selesai dulu kan? Lah mestilah. Oke, kita nyalakan lagi api kurang lebih 2 sampai 3 menit. Yang penting dia harus kalis biar hasilnya nanti bagus ya. Langsung kita ambil langsung digiles lagi sampai gelembung-gelembungnya harus benar-benar hilang ya. Untuk nanti tutupi plastik ini, jemuran sebentar. Paling 15 menit, 20 menit lagi dia sudah membang. Saya pernah tak taruh di atas bisa membang. Tapi kalau yang lebih praktis saya jemur. Biasanya kalau saya ingin taruh di atasnya mobil itu belum mbak. Kalau ingin cepat-cepat tapi ditutupi. Jadi gini, kalau ngeringkan ini disemproti pakai air. Ya. Disemproti pakai air yang pakai spray, yang spray itu loh. Jangan spray ini. Nah, terus ditutupi gini, dijemur di atas di matahari. Itu cepat sekali. Biasanya 30 menit kita ngembangnya itu 15 menit sudah berkembang. Ya. Langsung kita timbang. Ini teksturnya sudah bagus ya. Jadi begitu dia dikembangkan gini. Nah, namanya kalis itu seperti ini ya. Dia enggak gampang putus ya. Harus seperti ini nanti hasilnya. Iya yang tadi ya. Resep yang tadi karena ini dibuatkan dulu. Nanti kalau nunggu ngembang semua malah nanti lambat. Kita timbang nambah sampai Makanya itu awet. Dimasukkan di minyak. Iya sedikit aja. Sedikit aja cemplungin aja di minyaknya. Ya. Semua terus sedikit keju atau apa gitu cemplungin aja di. Halo? Sanes Pak, boleh juga boleh. Mungkin ada metode tapi kalau saya itu kasih arang. Oke, kasih arang ya. Kita timbang 25 gram. Kita ambil yang dari luar ke dalam. Tangannya nggak pakai minyak ya? Nggak, pakai tepung aja Mbak. Ambil tepung di sini, kita tepung dikit. Nah, terus kalau pakai tangan gini, ya. Kelingking kita sama ini boleh, semua harus ikut sekarang. Di sini, saya ajarin sebentar. Nah, kita aduk aja gini, kita utur gini. Jadi atasnya dia tetap terbuka ya. Nah, kalau di ini gini. Ya, jadi seperti ini. Nah, dibulatkan aja, ya masih enggak diprofil nanti langsung diisi jejer-jejer 25 gram semua bulatan jadi gini. Setelah diisi baru dimasukkan sini. Sekarang dijejer-jejer dulu yang bulat-bulat. Ini ya. Usahakan dia kalau kita melebarkan gini, tengahnya tetap tebal dia biar nggak bocor. Bakpao juga gitu Bu. Tengahnya harus dia tetap tebal biar dia nggak bocor terus dia nggak akan kempes nantinya.
Ya. Ya, oke. Ya, diisi Mbak. Ada yang ngisi, ada yang under-under. Itu sudah ada yang mengembang juga. Nah, kita masukkan aja gini. Boleh. Setelah roti selesai, kita bikin stiker tangan. Seperti ini ya. Kalau tangan kita lengket, pegang aja sedikit gini. Nah, kita bulatkan gini. Ya kan, bulat. Udah, langsung taruh aja gini. Saya ajari satu, nanti dilanjutkan ya. Kemudian ini jadi 10 loyang. Ya, kurang lebih 10 sampai 11 loyang. Jadi kalau saya jualnya 15.000 per ini, 10 loyang jadi 150.000. Ya, 150.000, modalnya paling sekitar 50.000. Jadi kan untungnya lumayan banyak ya. Jual 10 kan ya, cepat sogi kan pula dodolan jajan ya. Allah masalah Sayyidina Muhammad. Oke Ibu. Iya. Pokoknya tak ajari apa caranya duitku boleh duit sing akeh. Iya, kan masa tuh ya minta bapak. Garuda itu yang sedang ya. Kalau pakai yang harganya misalnya jual mahal, agak mahal, tapi Garuda ini sudah enak, sudah bisa leleh. Jadi kan pakai segment aja, yang Holland atau apa itu biasa pakai Holland. Nggih, Holland aja juga enak. Nggih, kalau enak Holland. Boleh Mbak, foto aja maaf kan. Rumah jual sih? Tahu Mbak ya. Warna nggak usah pakai susu. Iya. Telurnya mana Mbak? 6 ya. Ini apa itu? Nah, kalau ini fast food ya, intinya itu kita jualan fresh food. Jadi kalau agak lama dia akan mempem juga. Ya, Kak, jadi kalau jualan churrosnya 6 toh Mbak? Mana nih? 14. Oh, botol 6 aja. Nah, kalau jualan churros ini, ibu-ibu bikin adonannya sudah ada telur. Setelah itu adonannya setelah jadi dimasukkan ke chiller. Kalau ada yang mau beli, kita tinggal goreng aja. Goreng sebentar aja, ya. Tuh. Jadi bisa juga disimpan ini. Oh, berarti 2 resep itu. Nah, ini 2 resep, Pak. Itu intinya kalau bikin kue, itu pokoknya beli yang 1 kilo isi 16. Ya, itu standar sudah, Mbak. Ya. Itu ada 1,5 kilo. Iya, 1,5 kilo telur 6 toh, Mbak? 6 kan? 6 aja. Churros ini ya. Udah, Bu, ya nih. Nah, ini sudah masuknya ini sekarang lagi. Itu roti apa gombolon ini kayak? Itu gombolon. Kemarin memperhatikan. Itu Bu, buat sesukaan gambar. Saya kan ya sebelum digoreng baru taruh di sini ya. Kalau yang frozen churros itu digoreng setengah matang itu di sini Mas. Kalau memang mau jualan ya. Dua nomor 1 minyaknya. Donatnya udah ngubah belum?